Oke teman-teman, masih di Mbay Lanang channel. Kali ini Mbay Lanang ingin berbagi tips tentang Euromestic lagi ya, atau disebut juga kalau orang Arab di sana biasanya menyebut Euromestic itu dengan sebutan dap ya. Atau kalau kita mungkin bisa nyebutnya dia itu kadal gurun ya. Jenis kadal tapi yang hidupnya di gurun atau di padang pasir, dap atau Euromestic. Nah itu dia udah mulai nongol. Mungkin teman-teman kalau yang memelihara Euromestic ya, di sini saya juga sebenarnya masih belajar ya. Saya masih sekitar 9 bulan kalau nggak salah melihara Euromestic ini. Bisa dilihat video unboxingnya saat video ini diluncurkan. Jadi saya kurang lebih saat video ini diupload atau saya merekam video ini, kurang lebih saya melihara Euromestic itu kurang lebih 9 bulanan kalau nggak salah. Ya kurang lebih segitu 9 bulan ya. Nah ini mungkin teman-teman ya, kalau pas melihara jenis Euromestic yang saya milikin ini jenis dispar Euromestic ya teman-teman. Jenis dispar Euromestic. Kalau misalnya dap yang di padang pasir itu mungkin itu jenisnya Egyptian Euromestic ya, yang di padang pasir yang lebih gede badannya. Dan di sini mungkin ketika kita melihara Euromestic kok kayaknya terlihat lemas tuh. Dia misalnya kita angkat ini dan dia jarang sekali keluar dari persembunyiannya ya kan. Dia terlihat kok diem aja gitu kan, kayaknya kok nggak ini. Nah mungkin saya sedikit berbagi aja ya ke teman-teman ini juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya tips lain silakan berbagi juga, silakan ketik di kolom komentar, karena saya juga sekali lagi saya masih belajar ya. Kalau saya pribadi ya, Euromestic ini kan emang karakternya dia suka sembunyi di lubang ya, atau di lubang-lubang gitu. Nah biar Euromestic ini terlihat bergerak, terlihat sehat dan juga lincah gitu ya, itu kita harus sering-sering menjemurnya. Nah mungkin teman-teman juga mengalami seperti ini ya, yang melihara Euromestic warnanya kok terlihat gelap. Sebenarnya di video saya sebelumnya saya sudah mengasih coba sharing tentang bagaimana mencerahkan warna Euromestic ya. Sebenarnya mencerahkannya itu gampang sih ya, itu kita hanya tinggal menjemurnya aja, itu nanti warnanya itu akan keluar. Tapi jemurnya jam berapa? Jemurnya itu di saat benar-benar matahari lagi panas-panasnya ya, karena Euromestic ini kan dia hewan gurun ya. Kalau kita lihat, kita cari ketik tentang dap gitu ya, dap ini kan dap gitu. Kalau misalnya kita ketik, kita cari dap, ternyata dia hidupnya memang di padang pasir, di gurun-gurun gitu kan. Jadi di tempat cuaca yang memang panas. Ini kan tuh, ini terlihat warnanya gelap ya. Ini baru saya keluarin dari dalam rumah, warnanya memang terlihat lebih gelap. Tapi kalau misalnya kita ingin mencerahkannya, taruh aja dia, kita jemur di bawah sinar matahari langsung. Tapi saat kita menjemurnya ya teman-teman, saat kita menjemurnya itu kalau bisa kita juga perhatikan jangan sampai terlalu lama. Maksudnya sebenarnya saya juga biasanya lama juga nggak apa-apa sih ya, bisa lama, tapi kita perhatikan juga dia terlihat kehausan apa enggak. Kalau seperti halnya hewan yang itu nanti kelihatan kok kalau dia kehausan, itu kayak kayak mangap-mangap gitu, mulutnya itu kayak mangap-mangap. Kalau udah mulai mangap-mangap, nah ini kalau mulai mangap-mangap ya sebaiknya kita pindahkan lagi ke tempat yang lebih adem. Dan saya kalau ngejemur tempat persembunyiannya ini, tempat makannya itu juga saya keluarin dulu, nggak saya taruh di tempatnya ini ya. Nah mungkin ini mumpung panas banget ya, ini juga sudah jam berapa ini, ini udah di atas jam 10-an ya, kalau misalnya setengah 11 ini. Kalau saya lihat ya ini kurang lebih jam setengah 11-an ya, jam 10 lewat saya mulai ngejemur. Nah ini panasnya, kita tunggu sampai benar-benar panas ya. Jadi kita jemur aja di bawah sinar matahari langsung. Nah ini lagi panas. Nah kalau untuk amannya sih ya, misalnya kalian ragu ya, takut Euromestic kalian kepanasan, nah ini kan ada dua bagian, yang sini kan agak adem, sini panas. Kalian taruh aja begini setengah-setengah. Jadi nanti kalau misalnya Euromesticnya merasa kepanasan, dia akan pindah ke tempat yang adem kayak gitu teman-teman.
Nah, sekali lagi ini hanya berbagi tips aja dari saya ya, karena saya juga masih belajar. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan juga buat saya. Di bawah saya juga masih belajar, masih belum terlalu lama melihara Euromestic ini ya, atau melihara dap ini. Nah, tapi kalau saya pribadi sih biasanya saya nggak naruh setengah gini, saya langsung aja taruh di tempat yang benar-benar panas. Biasanya nanti warnanya dia pun akan lebih cerah. Semakin lama dijemur warnanya akan semakin cerah, semakin kuning. Mungkin kalian juga bisa melihat di video-video saya sebelumnya, itu warnanya kekuning-kuningan gitu loh. Ini kan agak gelap karena baru dijemur. Ini juga yang betinanya agak gelap, terlihat malah seperti hitam ya kan. Tapi kalau misalnya lihat video saya yang sebelum-sebelumnya itu, yang memang dia habis dijemur itu warnanya kuning ya, kuning cerah gitu ya, nggak cerah-cerah banget sih, tapi ya kekuning-kuningan gitulah. Nah, ini kalau misalnya saya videoin nunggu sampai kuning agak lama juga, karena butuh waktu sekitar setengah jam itu baru mulai dia berubah, atau 45 menit dia juga mulai berubah. Tapi kalau sampai cerah gitu ya, itu memang agak lama, dia ngejemurnya harus agak lama. Tapi buat teman-teman, sekali lagi memang kita harus perhatikan betul-betul ya ketika menjemur Euromestic ini. Kita perhatikan betul-betul, takutnya ada hewan yang predator lainnya seperti kucing gitu kan, nanti nyamperin, takutnya dia kan dia ngerasa takut juga. Nah, selain itu juga ya kita perhatikan dia keausan apa enggak. Kalau saya ya tempat minumnya tetap saya taruh sih, saya tetap memberikan Euromestic ini tempat minumnya, mau dia minum atau tidak itu ya terserah dia gitu, terserah hewannya mau dia minum apa enggak. Yang penting jangan sampai airnya ini kalau bisa kita bikin aman ya. Amannya maksudnya apa? Kita bikin aman, jangan sampai dia tumpah membasahi Euromesticnya ini. Dan ini waktu itu pernah dia waktu itu kehujanan pasirnya sampai basah semua ya. Malam-malam kehujanan pernah, dan waktu itu tindakan saya pas kehujanan kayak gitu, dia udah waktu itu hujannya malam, nggak taunya hujannya hujan angin kan waktu itu. Hujannya hujan angin, niup sampai kena ke kandangnya. Biasanya sih enggak, kalau misalnya pas nggak angin sih dia nggak saya taruh, kan emang biar dia nggak kehujanan gitu ya, nggak kena air, biasanya nggak kena hujan. Nah, saat itu hujan anginnya itu kena ke kandangnya ini sehingga basah di ininya, di apa ini namanya, di kandangnya ini, pasirnya pun ikut basah, lembab. Nah, alhamdulillahnya itu kan hujannya malam, pas besoknya itu, hari besoknya itu cuaca cerah. Nah, saat itu langsung saya jemur. Jadi kalau misalnya Euromesticnya kebasahan, kehujanan, sebaiknya kita juga harus cepat-cepat jemur ya, cepat-cepat jemur, cepat-cepat kita keringkan. Bagaimana caranya pasirnya ini kering kembali, karena Euromestic ini dia hewan yang biasa hidup di cuaca yang panas teman-teman. Sekali lagi saya katakan, saya juga masih belajar, saya juga masih belum terlalu paham tentang Euromestic ini. Jadi kita bisa sharing di kolom komentar ya, mungkin ada pendapat saya yang salah, ada tata cara saya yang salah dalam pemeliharaan Euromestic ini. Mungkin kalian bisa bisa memberikan tips di kolom komentar ya, silakan memberikan masukan buat saya di kolom komentar ya. Nah, ini dia tuh mulai berjalan. Nah, biasanya kalau dijemur gini Euromesticnya kan dia sehat, dan biasanya dia akan buang air ya. Pas lagi dijemur gini biasanya dia akan buang air, buang kotoran. Setelah itu, setelah dijemur kita kasih makan, dia makannya pun akan sangat lahap dia biasanya. Biasanya sih pas kita habis dijemur gini, saya ambil lagi apa tadi yang buat dia bersembunyinya, dia biasanya langsung bersembunyi, terus kita diamin aja, udah kita diamin, kita taruh di tempat biasanya, nanti dia akan keluar dan makan sendiri, seperti itu. Dulu sih Euromesticnya dia kalau dipegang-pegang gini ya, dia agak takut, masih takut sama orang dulu awal-awal. Nah, sekarang ini alhamdulillah ya, dia udah agak-agak jinak. Nah, terus yang kedua ya, kalian juga kalau melihara Euromestic ya, atau melihara hewan sih ya, kalau saya pribadi ini emang Euromesticnya kadang saya pegang-pegang, tapi nggak saya pegang-pegang terus dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore dipegangin terus ya, enggak, karena mereka juga
butuh makan ya, mereka kan butuh makan. Kalau kita pegang-pegang terus gini, kapan dia mau makannya gitu kan. Dia dipegangin terus, digendong-gendong terus kayak gitu ya, kapan dia mau makannya ya. Digendong sesekali, paling sesekali, dielus-elus gini, digendong-gendong paling sesekali aja, nggak terus-terusan dari pagi sampai siang digendong-gendong terus ya enggak. Biarkan dia juga makan, biarkan dia mau berjemur ya silakan dia berjemur. Nah sekarang biar dia berjemur dulu ya di domestiknya. Oke, mungkin cukup sekian berbagi tips dari saya ya. Tapi sekali lagi saya ucapkan, tadi sudah berulang-ulang saya katakan ini saya juga masih belajar ya, masih belajar tentang Euromestik ini. Saya masih belajar, dan kalau ada komentar silakan komentar di bawah, gimana tips yang benarnya silakan komen. Tapi ini cara saya seperti ini, dan alhamdulillah dengan cara seperti ini dengan cara dijemur warnanya bisa cerah kayak gitu. Waktu itu sebenarnya sih saya juga nggak sengaja ya, pas tahu kok bisa cerah dulu ya, warnanya begini-begini aja kok gelap, kata saya kan. Nggak sengaja saya jemur siang-siang, cuaca lagi panas-panasnya, loh kok warnanya berubah jadi bagus, kata saya kan. Padahal tadinya saya pikir warnanya emang hitam gini, tadinya saya pikir gitu, tapi warnanya bisa jadi lebih kuning, lebih cerah ternyata. Nah ini kan warnanya hitam gini. Nanti di video saya yang lain deh, silakan teman-teman bisa lihat video saya yang lain, itu warnanya itu dia kekuning-kuningan ya kalau setelah dijemur lama. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Kalau ada tips-tips atau cara-cara yang salah bisa di komentar, bisa diperbaiki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang belum subscribe silakan subscribe, silakan di share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya, sampai jumpa lagi.